Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ivanul Firdaus, Ilya Rahmatin, dan Winda Arifial Hikmah yang akan menjelaskan pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah salah satu pasar yang dimana terdapat banyak produsen yang memproduksi atau menghasilkan barang serupa tetapi mempunyai perbedaan dalam beberapa aspek. Penjualan di pasar monopolistik tidak terbatas, tetapi setiap produk yang dihasilkan pasti mempunyai karakter tersendiri yang membedakannya dengan produk-produk lainnya. Misalnya seperti sampo, sabun, dan sebagainya. Meskipun dari sabun mandi sama, yaitu untuk membersihkan badan, akan tetapi setiap produk yang dihasilkan oleh produsen yang berbeda memiliki ciri-ciri khusus. Perbedaannya tersebut bisa dilihat dari warna, kemasan, wangi, bentuk, dan sebagainya. Definisi pasar persaingan monopolistik yaitu pasar yang dimana terdapat banyak produsen atau perusahaan yang menjual barang yang berbeda corak. Di pasar persaingan monopolistik, harga bukanlah suatu faktor yang dapat mendongkrak penjualan, tapi bagaimana kemampuan produsen atau perusahaan menciptakan citra yang baik di dalam kemasan atau masyarakat sehingga membuat mereka ingin membeli produk tersebut meskipun dengan harga yang sangat mahal. Oleh sebab itu, setiap perusahaan yang berada dalam pasar monopolistik harus selalu aktif mempromosikan produknya, sekaligus menjaga citra persaingannya. Kurva permintaan masing-masing perusahaan yang tidak elastis membuat perusahaan dapat menentukan harga. Namun, karena ada kebebasan untuk masuk, perusahaan akan berusaha mendorong lebih banyak perusahaan untuk memasuki pasar yang mengarah pada laba normal dalam jangka panjang. Pada dasarnya, konsep pasar persaingan monopolistik adalah kombinasi dari monopoli dalam lingkungan kecil dan persaingan yang ketat. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurva permintaan pada pasar persaingan monopolistik. Kurva permintaan masing-masing perusahaan yang tidak elastis membuat perusahaan dapat menetapkan harga. Namun, karena ada kebebasan untuk masuk, perusahaan akan berusaha merasionalkan laba yang diperoleh. Kondisi ini mendorong lebih banyak perusahaan untuk memasuki pasar yang mengarah pada laba normal dalam jangka panjang. Pada dasarnya, konsep pasar persaingan monopolistik adalah kombinasi dari monopoli dalam lingkup kecil dan persaingan yang ketat. Lanjut ke slide yang selanjutnya, yaitu ada ciri-ciri pasar persaingan monopolistik yang dibagi menjadi 4 macam, yaitu 1. Memiliki jumlah produsen yang sangat banyak. Seperti pada pasar persaingan sempurna, pasar monopolistik memiliki jumlah produsen yang sangat banyak. Karena banyaknya produsen, maka tiap-tiap produsen memiliki pangsa pasar atau yang disebut dengan market share yang cenderung kecil. Hal ini membuat produsen memiliki kekuatan yang terbatas untuk menentukan harga mereka karena harga yang ditentukan dalam pasar ini adalah harga rata-rata dari produk dari produsen lain. Dan yang kedua, adanya diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah produsen memproduksi produk yang sedikit berbeda namun serupa dengan produk pesaingnya. Sebagai contohnya seperti Adidas, Nike, Skechers, Fila, dan Puma sama-sama memproduksi running shoes. Namun tiap produk mereka memiliki ciri khas tersendiri. Dalam pasar persaingan monopolistik, ketika harga dari salah satu produsen naik sedangkan harga produk dari produsen lain tetap konstan, maka permintaan akan produk tersebut akan turun. Contohnya seperti
Adidas menaikkan harga running shoes-nya, namun Nike, Skechers, Fila, dan Puma tidak, maka konsumen akan beralih untuk membeli produk substitusinya. Slide selanjutnya yang ketiga yaitu masing-masing produk bersaing dari segi kualitas, harga, serta cara pemasaran produk mereka. Karena produk yang ada pada pasar persaingan monopolistik cenderung serupa, maka produsen akan bersaing dari segi kualitas, harga, serta cara pemasaran produk mereka masing-masing. Produsen akan berlomba-lomba memperbaiki kualitas produknya seperti melalui desain produk mereka ataupun servis yang diberikan kepada konsumen. Dari kualitas produk tersebut, produsen dapat mengatur harga produknya. Ketika produk yang diproduksi memiliki kualitas yang tinggi, maka produsen dapat memberikan harga yang tinggi pada produk tersebut. Namun, produsen harus meyakinkan konsumen bahwa produk mereka adalah produk dengan harga yang tinggi tersebut juga memiliki high quality. Oleh sebab itu, untuk meyakinkan konsumen, produsen harus melakukan trik pemasaran yang tepat seperti membuat pemasaran yang lebih mewah, memberikan insentif seperti bonus produk lain ataupun melalui iklan-iklan yang menyatakan bahwa produk mereka lebih baik dibandingkan produk yang serupa. Dan yang terakhir, produsen bebas untuk keluar dan masuk ke dalam pasar. Sama seperti pasar persaingan sempurna, dalam pasar persaingan monopolistik, produsen dapat bebas masuk dan keluar pasar. Bebas masuk dan keluar pasar yang dimaksud adalah tidak ada halangan bagi produsen baru yang ingin menjual produk mereka dalam pasar atau produsen lama yang ingin keluar dari pasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pasar persaingan monopolistik, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, efisiensi dan diferensiasi produksi. Dalam persaingan pasar monopolistik terdapat banyak produksi yang dihasilkan sama, namun produsen membedakan karakteristiknya, baik dalam hal mutu, desain, mode, maupun kemasan. Perbedaan-perbedaan ini membuat konsumen memiliki banyak pilihan untuk menentukan produk yang akan dipilih dan digunakan. Setiap perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik akan berusaha memproduksi produk yang dapat dibedakan dengan hasil perusahaan lain. Terdapat beberapa variasi produk merupakan keistimewaan dari produk pasar persaingan monopolistik. Variasi produk menimbulkan keuntungan bagi produsen dan konsumen. Yang kedua, perkembangan teknologi dan inovasi. Bentuk pasar persaingan monopolistik memberikan dorongan yang sangat terbatas untuk melakukan perbaikan teknologi dan inovasi. Karena dalam jangka panjang, perusahaan hanya memperoleh keuntungan normal. Keuntungan yang melebihi normal dalam jangka pendek dapat mendorong pada kegiatan perkembangan teknologi dan inovasi. Yang ketiga, persaingan bukan harga. Merujuk pada upaya-upaya selain perubahan harga yang dilakukan oleh produsen untuk menarik lebih banyak lagi konsumen. Karena dalam persaingan pasar monopolistik, harga bukanlah segala-galanya. Maka dari itu, persaingan bukan harga dapat dilakukan dengan diferensiasi produk pada iklan, serta berbagai bentuk promosi penjualan. Selanjutnya yaitu promosi penjualan melalui iklan. Dalam perusahaan-perusahaan modern, kegiatan membuat iklan merupakan suatu bagian penting dari bagian usaha memasarkan hasil produksi. Yang terakhir yaitu distribusi pendapatan.
Banyaknya produsen yang bersaing pada pasar persaingan monopolistik mengakibatkan distribus pendapatan akan seimbang. Asumsinya, ketika suatu produsen menghasilkan keuntungan melebihi normal pada jangka waktu yang pendek, maka hal ini akan menarik produsen lain untuk memproduksi produk yang sama. Keuntungan dan kelebihan pasar persaingan monopolistik. Banyaknya produsen dalam pasar sehingga konsumen memiliki banyak alternatif produk yang biasa dibeli konsumen tidak tersedia. Konsumen dapat dengan mudah memilih produk serupa dari produsen yang berbeda. Selain itu, konsumen dapat menentukan pilihan produk sesuai dengan kepuasannya. Banyaknya produsen dalam pasar membuat persaingan yang ketat. Dalam pasar monopolistik, beberapa perusahaan besar akan memiliki pangsa pasar yang dominan, bisa mencapai 30-40%. Kemudian, sisanya dipegang oleh banyak perusahaan-perusahaan kecil. Contoh, pangsa pasar air mineral. Kemasan di Indonesia didominasi oleh Aqua, hampir 90%, pada tahun 2008. Kemudian, yang 10% sisanya dipegang oleh perusahaan lain. Karena produsen harus selalu mengembangkan inovasi agar dapat bersaing. Akan muncul biaya inovasi yang akhirnya akan dibebankan pada konsumen melalui harga produk. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.